Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, pemirsa yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pelatihan senam perkasa Indonesia dan terapi pasutri ya. Baik, ini materi berikutnya adalah bagaimana terapi pasutri dan senam perkasa ini ya, pada kaidah hukum keseimbangan. Jadi kaidahnya adalah ini diagramnya ya, diagram. Ini ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering, ada panas kering, dingin lembab, panas lembab, dan dingin kering. Jadi gambaran normalnya ya, jadi ini mengacu kepada kasus penyakit ya, namanya teknik terapi itu poinnya adalah menyeimbangkan. Jika dia panas didinginkan, jika lembab dikeringkan, jika panas kering dingin lembabkan, jika panas lembab dingin keringkan. Prinsipnya itu. Maka bicara sehat normal itu adalah di posisi N normal. Berarti panasnya itu di angka tengah, keringnya di angka tengah, lembabnya di angka tengah, dan dinginnya di angka tengah. Jadi seimbang antara panas dingin, lembab kering itu adalah di tengah. Berarti semuanya akan berjalan seimbang. Ini baru sehat. Nah, teknik terapi itu mengacunya kepada ini semua, mengerucut kepada titik normal. Intinya begitu. Baik. Bagaimana terapi pasutri dan senam perkasa pada kaidah hukum keseimbangan? Artinya di diagram kaidah hukum keseimbangan ini, bagaimana sih terapi pasutri ini dan senam perkasa? Nah, sebelum kita masuk ke solusi atau tindakan terapi, kita harus paham betul. Yang saya tulis ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang untuk mengawali pembahasan ini adalah akan saya bahas pertama adalah karakter dasar masing-masing laki-laki, perempuan, suami, istri. Ini penting ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan terapi, jadi pola solusinya ini kita harus memahami betul di awal, yaitu karakter masing-masing. Kalau bicara rumah tangga berarti suami dan istri. Nah, maka yang pertama itu adalah pembahasan karakter dasar. Yang kedua, jenis apa tipenya ini? Jenis tipenya itu apa? Yang kedua, bagaimana pola hidupnya, pola asupan, pola persepan, pola penanganan, pola solusi atau tindakannya. Nah, kaidah ini bisa ya. Jadi pembahasan ini bisa dimasukkan ke diagram hukum keseimbangan. Nah, pertama adalah karakter dasar. Karakter dasar berarti kita harus memahami fitrahnya ya. Masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Keduanya itu harus dipahami betul. Suami harus memahami karakter sebagai seorang lelaki, istri juga harus memahami ya karakter dasar seorang perempuan dan seorang lelaki. Suami juga sama, memahami dirinya seorang lelaki dan memahami pasangannya seorang perempuan. Ini harus dipahami. Maka fitrahnya suami dan istri. Fitrahnya suami diantaranya adalah secara global, maka di sini ada pembahasan karakter ya sesuai dengan fitrah itu ada 2 ya secara global, yaitu faktor yin
faktor yin dan faktor yang. Nah, faktor yin dan faktor yang ini secara global aja. Bahasa ini memang bahasa TCM, tapi bisa untuk menjelaskan semua kondisi ya di masing-masing daerah. Karena selama ini ya kalimat yin dan yang itu belum ada bahasa lain yang bisa menyerupai yin dan yang. Karena yin dan yang itu adalah secara global aja, pengelompokan secara global. Jadi ini bukan berarti saya mengambil ilmu dari Cina. Intinya TCM pun atau Cina pun ketika fokus dalam pengobatan kemudian senantiasa mengembalikan segala sesuatu itu ke sunatullah, yaitu alam, dengan memahami dan melihat mengamati alam, maka insya Allah dari pengamatan itu bisa kita ambil. Kecuali kalau ada hubungannya dengan masalah halal haram, itu harus kita sortir. Masalah akidah itu harus kita tepis atau kita batasi itu. Tapi selagi pelajaran itu mengarah kepada filosofi alam, kaidah-kaidah alam, maka bisa kita pakai. Maka karakter dasar aslinya ini ya, maka istri itu sebagai yin, kemudian suami itu sebagai yang. Suami. Nah ini, jadi istri itu sebagai yin, suami itu sebagai yang. Ini prinsipnya. Nah, ini prinsip dasar fitrahnya suami dan istri. Ya, maka di sini bisa ditempatkan di sini. Nah, suami maka karena dia yang karakter dasar secara fitrahnya adalah panas. Dan si istri karakter dasarnya sesuai dengan fitrah adalah dingin atau yin, posisinya di atas dan di bawah. Nah, walaupun di dalam yang ada yin, di dalam yin itu ada yang ya. Di dalam diri ya, sifat yangnya seorang suami atau lelaki itu ada sifat yinnya itu. Tapi dia lebih kecil. Misalnya lelaki itu dia secara fisiknya yang memang dia lebih kuat, lebih tegas, lebih proses berpikirnya itu lebih ya dalam dibandingkan dengan sang istri. Tapi dia seorang lelaki, seorang suami pun dia mempunyai naluri kasih sayang, perhatian, ya kan? Kemudian sesuatu yang betul-betul ada rasa kasihan inilah ya, bahwa seorang suami pun dia mempunyai rasa setegas-tegasnya seorang suami, sejantel-jantelnya seorang lelaki, tetapi dia ada rasa kasihannya, ada rasa merasa empatinya, pedulinya. Itu menandakan bahwa di dalam yang pasti ada yin juga, tinggal dominannya. Tapi secara umum kalau seorang suami atau lelaki itu dia bersifat yang, itu lebih dominan. Itu secara umum ya, kita bicara secara umum. Nah, seorang istri karakter dasarnya fitrahnya adalah yin. Maka sebagai yin, ya kan, maka suka diperhatikan, kan gitu. Jadi diperhatikan, dipeduli, ya kan, dipedulikan, artinya betul-betul disayang, ya kan. Nah itu istri senang gitu, istri akan senang karena dia sifat karakter dasarnya adalah fitrahnya adalah yin. Tetapi di dalam yin juga ada yang, artinya dibalik kelembutan seorang perempuan, wanita atau seorang istri, tapi dia ada sesuatu yang bersifat yang. Misal dalam di tempat kehidupannya itu penuh dengan keprihatinan, ya, keprihatinan, maka seorang istri dia akan bergerak sebagai yang. Saya tidak bisa tinggal diam, saya harus bergerak dan bergerak. Saya harus mencari penghasilan yang untuk membantu suami kalau ada suami, kalau ditinggal suami dia harus bergerak
untuk bisa menghidupi anak-anak misalnya. Akhirnya dia sifat yangnya akan dimunculkan. Nah itu, jadi walaupun seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri itu punya sifat karakter fitrahnya yin, tetapi di dalam yin itu ada yang. Nah ini itu akan dibahas tuntas ya kalau kita belajar tentang TCM, insya Allah begitu. Nah kita harus memahami karakter ini. Nah karakter dasar istri dan suami ini adalah harus masing-masing pasangan ini memahaminya. Maka kelebihan yang ada fitrahnya sebagai suami dan kelebihan kekurangan fitrahnya sebagai istri itu harus dipahami masing-masing. Jadi fungsinya berumah tangga itu adalah untuk mengisi ya, untuk mengisi kekosongan itu, untuk melengkapi sesuatu yang kurang dari masing-masing pasangan, yaitu suami dan istri. Itu gunanya atau fungsinya menikah. Jadi fungsinya menikah itu untuk itu, maka harus dipahami masing-masing. Kelebihan yang dimiliki secara umum pasangan sebagai suami, ya, istri harus tahu, dan fitrahnya istri, ya, suami itu harus tahu. Misalnya ada firman Allah ya, artinya ada dalil ya yang menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi seorang istri. Kenapa di situ? Seorang lelaki itu sebagai pemimpin. Maka kaidah karakter dasarnya itu, kalau memahami seperti itu, bahwa lelaki itu adalah seorang pemimpin bagi seorang perempuan, maka berlakulah, jadilah, berupayalah menjadi fitrahnya seorang lelaki, yaitu pemimpin bagi perempuan. Karena apa alasannya di dalam syariat? Salah satunya adalah bahwa dari secara fisik satu dapat. Jadi seorang lelaki itu fisiknya jelas ya, itu dia akan lebih kuat ya. Artinya walaupun perempuan kuat juga, tapi suami juga dia punya power tertentu yang fisiknya beda dengan perempuan. Itu dari segi fisik. Kemudian dari segi tekstur ya, teksturnya seorang lelaki itu pasti akan terlihat beda dengan fitrahnya seorang istri, seorang perempuan. Itu dari situ. Kemudian dari segi berpikirnya, pola pikirnya atau akalnya, itu lelaki itu lebih dominan, bersifat seorang pemimpin itu. Maka layaklah melayakkan diri seorang suami atau seorang lelaki. Tunjukkan kepemimpinan itu terhadap keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Ini kelebihan daripada suami yang bersifat yang, secara fitrahnya bersifat yang. Nah itu ya. Jadi dari fisiknya, dari tekstur tubuhnya, kemudian dari akalnya, itu lelaki itu lebih dominan. Makanya lelaki itu bergerak, kewajiban. Syariat mengatur bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Seorang lelaki diwajibkan untuk mencari nafkah. Maka keluarlah, berusaha untuk memenuhi nafkah itu. Artinya kewajiban menafkahi keluarga adalah jatuh pada seorang suami, karena suami itu mempunyai kelebihan itu, kelebihan yang memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah itu ya. Nah kemudian karakter-karakter yang lainnya yang dimiliki oleh seorang suami. Jadi istri itu harus paham juga. Maka di situ itu karena sifat kepemimpinannya itu lebih dominan, maka dari sifat egoisnya. Jadi pantangan buat suami itu ketika dia seorang istri itu kayak mengatur, kemudian berpikirnya, artinya semua yang terprogram ya dalam sebuah rumah tangga itu yang lebih dominan itu istri misalnya. Jadi ketika suami itu menasehati ya kan untuk kebaikan istrinya itu dia membantah, maka
akan muncul ketidakterimaan seorang suami, karena karakter dasar suami itu adalah seorang pemimpin. Jadi kalau yang dipimpin itu dia malah berbalik memimpin, maka itu akan berlawanan dengan fitrahnya. Nah ini, jadi sifat egoisnya seorang suami itu akan lebih.